Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita kembali lagi di dalam ibadah hari Minggu Gereja Baptis Indonesia Waro. Bersyukur kita masih bisa bersekutu di hari ini. Dan saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersekutu bersama dan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mazmur 66 ayat 1-4 berkata, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu." Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam satu pujian, "Dengan apa akan kubalas." Mari kita angkat pujian, "Dengan apa kubalas." Dengan apa akan kubalas segala kebaikan? Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
Mari kita berdoa. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Allah yang penuh kasih kepada kami. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami, mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan saat ini. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, baik di dalam perbuatan maupun di dalam pikiran kami atau di dalam perkataan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikanlah kami saat ini, layakkanlah kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan, di tengah kondisi ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama, untuk menaikkan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hidup yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau serahkan saat ini Tuhan ibadah kami. Kiranya Engkau memfokuskan hati kami hanya tertuju untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang akan menyuci kuduskan hati kami. Engkau yang menerima setiap persembahan kami. Kami menyerahkan setiap peralatan yang kami pakai, setiap internet yang kami pakai. Tuhan memberkati supaya kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan lancar. Kami serahkan seluruh ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkenan atas seluruh ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Allah begitu baik bagi kita di dalam hidup kita. Sungguh besar kasih-Nya bagi kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan saat ini? Seluruh jiwa dan raga kita, mari kita serahkan kepada Tuhan dan kita baktikan kepada Tuhan. Kita pujikan, jiwa raga ku baktikan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius
pasal 12 ayat yang ke-7. Saya akan membantu membacakan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan sama-sama. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan Tuhan saat kami merenungkan bagian firman-Mu. Ketika saat ini kami harus beribadah di rumah masing-masing, namun kami sungguh rindu Tuhan, biarlah sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir dalam setiap hati kami, untuk kami boleh bersama dengan keluarga kami, untuk kami boleh beribadah, bersekutu, bertumbuh di dalam kasih-Mu, dan kami boleh terus bersehati, untuk kami boleh terus berdoa bagi kondisi saat ini. Kami terus menyerahkan bila sungguh tangan kasih-Mu yang boleh turut berkarya untuk pemulihan pandemi saat ini. Kami mau menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom segenap jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Waru, dan setiap Anda yang telah sekian lama bersama dengan kami
beribadah di Gereja Baptis Indonesia Waru. Dan ketika saat ini kita kembali melaksanakan ibadah secara online, saya terus merindukan untuk kita boleh terus bertumbuh, terlebih kesempatan untuk kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita, untuk kita beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih belajar tema kita di bulan Juli ini. Kita berbicara tentang dasar pelayanan kegerejaan. Jikalau minggu yang lalu kita sudah memulai dengan tema bahwa dasar dari pelayanan kita adalah karakter. Mengapa penting hal ini untuk kita pelajari? Bahwa kita percaya Tuhan memberikan karunia, kemampuan bagi kita untuk kita ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi ketika tidak kita dasarkan kepada karakter dalam diri kita, integritas kehidupan kita, maka seringkali apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita cenderung kepada hal-hal yang lebih kepada kepentingan diri kita, pemuasan diri kita, bukan kepada hal-hal yang lebih kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, di minggu yang kedua ini kita belajar tentang motivasi. Pelayanan adalah kasih. Kalau minggu yang lalu kita belajar bahwa dasar dari pelayanan adalah karakter, dan di minggu ini kita akan belajar bahwa motivasi pelayanan adalah kasih. Ada hal yang sangat berbeda antara dunia sekuler dan lingkup pelayanan kegerejaan. Salah satu di antaranya adalah motivasi atau tujuan. Dalam dunia sekuler seringkali bahwa kita memiliki tujuan-tujuan atau motivasi-motivasi tentang hasil, tentang keuntungan. Baik ketika kita bekerja dalam sebuah institusi, baik ketika kita bekerja dalam sebuah perusahaan, atau ketika kita wirausaha, wira swasta, ada hal-hal yang ingin kita capai, di mana hasil yang kita harapkan adalah tentang keuntungan, tentang sesuatu yang hasilnya lebih besar dari apa yang kita harapkan dari setiap kehidupan kita. Sehingga seringkali dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia sekuler, maka kita akan selalu mengupayakan apapun untuk kita bisa mencapai hasil itu. Termasuk ketika kita berbicara tentang wirausaha, wira swasta, atau ketika kita sebagai pekerja, pegawai, pasti ada sebuah harapan-harapan yang besar dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Kemudian, ketika kita berbicara tentang pelayanan dalam kehidupan kita, ketika kita belajar atau berbicara tentang pelayanan kegerejaan, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, seringkali apa yang kita upayakan dalam kehidupan pelayanan kegerejaan kita tidak sebesar dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dalam dunia sekuler. Apakah ini menjadi sesuatu yang salah? Ini bukan tentang salah atau benar, tetapi hal ini akan mengajarkan kepada kita sekalian bahwa dalam kehidupan kita memang kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita bersinggungan antara dunia sekuler dan dunia rohani. Tetapi bagaimana hal ini kemudian menjadikan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya memiliki keseimbangan baik dalam dunia sekuler maupun dalam tanggung jawab kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita merasa bahwa ada hal-hal yang kurang dari upaya kita untuk kita membangun kerohanian dalam kehidupan kita, termasuk dalam pelayanan kita, bagaimana hal ini sangat penting untuk kita renungkan kembali.
Jika kita mau jujur, seringkali upaya kita untuk memenuhi panggilan pelayanan dalam kehidupan kita tidak sebesar upaya kita untuk memenuhi target-target pekerjaan ataupun usaha dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia sekuler. Karena itu, kasih kita kepada Tuhan ini menjadi penting. Dan ini akan menjadi motivasi dalam kehidupan pelayanan kita sekalian. Kalau saat ini di antara pandemi yang saat ini terus mengalami peningkatan, hal ini menjadi sebuah ujian tersendiri bagi setiap kehidupan kita dan terkhusus kepada saudara, kepada kerabat, kepada famili, kepada anggota jemaat yang saat ini mereka berada di garda terdepan sekaligus garda terakhir di dalam penanganan virus COVID-19 saat ini. Mereka saat ini sedang mempertaruhkan banyak hal dalam kehidupan mereka. Panggilan kemanusiaan inilah yang senantiasa memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan kegerakan untuk mereka melakukan apapun untuk menolong orang lain. Sekalipun mereka begitu dekat dengan resiko-resiko yang sangat besar berkenaan dengan pandemi saat ini. Oleh karena itu, saya rindu pada pagi hari ini menjadi bagian dari tema kita tentang dasar pelayanan kegerejaan. Kita akan belajar tentang bahwa motivasi dalam pelayanan kita adalah kasih. Bagaimana kasih ini akan menggerakkan dalam kehidupan kita untuk kita melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang pengabdian pelayanan kemasyarakatan, kita melakukan dengan sepenuh kasih. Termasuk ketika kita melakukan pelayanan dalam kehidupan kegerejaan kita, maka kasih ini juga akan menjadi dorongan, menjadi motivasi tersendiri dalam kehidupan kita. Kita akan melihat dalam bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Matius 12 ayat yang ke-7, demikian dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Dan kalau kita melanjutkan dalam ayat yang ke-8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau kita melihat perikop ini secara utuh, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini, ada hal yang ingin ditekankan, ada hal yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ada hal yang sangat mendasar yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang Sabat, yang sering disalahartikan oleh orang-orang Farisi dan tidak sedikit dalam kehidupan kita tentang Sabat. Bahwa orang-orang Farisi atau bahkan ahli-ahli Taurat, mereka sangat memegang tentang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, tentang peraturan-peraturan yang membatasi mereka, bahkan tidak memperbolehkan mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan-pekerjaan kecuali mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang kemudian disalahartikan di sini, bahwa orang seringkali menafsirkan atau menilai tentang ingat dan kuduskanlah hari Sabat ini adalah tentang kehadiran seseorang untuk dia beribadah, atau tentang sebuah rutinitas yang dilakukan dengan mereka datang ke tempat ibadah. Hal ini bukan sesuatu yang salah, karena kalau kita melihat bagaimana Yesus pun mengajarkan dan Rasul Paulus juga menekankan supaya kita
tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Dan Tuhan Yesus sendiri juga begitu setia untuk dia mengajar di rumah-rumah ibadah. Tetapi ada hal yang lebih mendasar yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hal ini. Oleh karena apa? Kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, sebelum nanti kita melihat lebih luas dalam ayat yang ketujuh. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Di sini ada persoalan yang dilihat oleh orang-orang Farisi, bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus pada hari Sabat mereka memetik bulir-bulir gandum. Sekalipun di sini dikatakan dengan jelas bahwa pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ada penafsiran bagaimana ketika murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Karena Yesus selalu melayani, sehingga seringkali mereka untuk makan, untuk mempersiapkan diri dengan makanan pun menjadi sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Sehingga ketika mereka di dalam perjalanan, sekalipun pada hari Sabat, oleh karena lapar kemudian mereka memetik bulir gandum dan memakannya untuk menghilangkan rasa lapar itu. Kemudian kita melihat bahwa orang-orang Farisi mempermasalahkan itu. Kita melihat respon Yesus di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Matius pasal 12 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana ketika Daud lapar kemudian mereka datang ke bait Allah untuk kemudian minta makan. Tapi kemudian para imam memberikan makanan itu yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh orang lain kecuali oleh imam. Kemudian dalam ayat yang kelima, Tuhan Yesus juga memberikan gambaran bagaimana imam-imam sendiri justru melanggar hukum Sabat. Mengapa? Karena ketika mereka pada hari Sabat mereka mempersiapkan kurban-kurban dan lain sebagainya. Apakah mereka tidak sedang melakukan sebuah kegiatan-kegiatan? Sekalipun hal itu masuk di dalam upacara, tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan di dalam ayat yang ke-6 secara khusus bahwa aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah, yaitu Yesus. Artinya apa? Bahwa Yesus ingin mengajarkan bukan kemudian hukum Taurat itu ditiadakan, tidak. Yesus sendiri mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakan, untuk memperlengkapi. Sehingga di sini bahwa Yesus ingin menjelaskan dan mengajarkan ada hal yang lebih penting dari sekedar sebuah ritual. Yesus ingin menekankan ada hal yang lebih mendasar dari sebuah aktivitas
yang sering kali kita lakukan sebagai sebuah rutinitas saja. Tetapi Yesus ingin lebih mendasarkan, lebih menekankan tentang sebuah tindakan nyata. Seandainya kita merasa bahwa kita sudah merasa cukup dengan kita hadir pada saat ibadah minggu di gereja misalnya, tetapi jika tidak ada pembaharuan-pembaharuan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ibadah yang tidak ada artinya, karena kita hanya melakukan sebagai sebuah rutinitas, sesuatu yang kita lakukan hanya sebagai sesuatu hal, seolah-olah bahwa kita harus melakukan itu karena kita orang Kristen, hari Minggu kita harus ke gereja. Karena itu minggu yang lalu kita telah mendasari bahwa dasar dari pelayanan adalah karakter, bahwa Yesus menghendaki ada pembaharuan-pembaharuan yang lebih jelas, pembaharuan-pembaharuan yang lebih nyata dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus dalam hal ini, dalam konteks ini, melihat bagaimana ketika murid-muridnya lapar, kemudian juga belajar dari kehidupan Daud yang juga lapar, sehingga imam-imam memberikan makanan yang tidak seharusnya diberikan kepada Daud dan para pengikutnya, dan tidak seharusnya misalnya murid-murid Yesus untuk dia makan atau mengambil gandum pada hari Sabat. Tetapi karena mereka lapar, sehingga Yesus melihat ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana mereka menolong orang-orang yang kelaparan. Bahkan dalam konteks ini sesungguhnya bahwa Yesus juga ingin mengajarkan kepada orang-orang Farisi, rasa lapar bukan hanya tentang fisik kita, tetapi juga rasa lapar rohani dalam kehidupan kita. Sehingga dalam ayat yang ke-6 Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Bahwa Yesus ingin menunjukkan tentang sebuah bangunan yang mereka pahami tentang bait Allah, dan Yesus adalah bait Allah. Bahwa Yesus menjadi pusat penyembahan, bahwa Yesus menjadi inti dari ibadah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus kita pahami dengan benar. Bagaimana kita menguduskan hari Sabat bukan hanya tentang kita selalu hadir dalam ibadah minggu, tetapi jika ibadah itu kita lakukan hanya sebagai sebuah rutinitas, dan ibadah itu tidak menjadi sesuatu yang menolong membangun kehidupan kita, maka tidak ada artinya. Sama halnya kita seperti orang-orang Farisi yang hanya bisa menghakimi orang karena tidak ada pemahaman yang benar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang harus menghidupi firman Allah. Karena itu ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-7, melihat ayat yang ke-7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, di dalam ayat ini kita melihat di dalam ayat yang ke-7 bagian A, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan terjemahan dari kata Ibrani hesed, suatu sifat Allah yang berhubungan dengan kemurahan Allah. Kemurahan Allah inilah yang seharusnya memberikan motivasi yang lebih besar untuk kita melakukan pelayanan kita kepada Allah maupun kepada sesama. Bukan motivasi lainnya yang berhubungan tentang diri kita. Nah, belas kasihan inilah yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang telah Allah ajarkan dan teladankan di dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga praktek-praktek pelayanan kita tidak terbatas pada lapisan luarnya saja,
tetapi sungguh-sungguh praktek hidup yang nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang aku mengasihi, aku mengampuni, seringkali itu kita lakukan dalam kehidupan kita di dalam gereja, supaya dalam kehidupan kita nampak dewasa dalam rohani. Bahkan terkadang kita seringkali mengkhotbahkan tentang pengampunan, mengkhotbahkan tentang kepedulian, mengkhotbahkan tentang kasih. Tetapi dalam praktek-praktek kehidupan kita, hal itu jauh dari apa yang seringkali kita khotbahkan. Inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang Farisi. Mereka hanya nampak dari sisi luar mereka sebagai orang-orang yang terpandang. Oleh karena mereka dianggap orang yang memahami, mengerti tentang hukum Taurat, ahli-ahli Taurat pun berlaku demikian. Yesus tidak menghendaki yang demikian, tapi Yesus menghendaki tentang karakter, termasuk tentang kasih dalam kehidupan kita. Belas kasihan yang dikehendaki oleh Yesus. Kalau dalam pekerjaan sekuler kita begitu bertanggung jawab, demikian seharusnya tanggung jawab kita dalam pelayanan jauh lebih besar. Karena yang kita layani adalah sumber hidup dan kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus. Sehingga dalam bagian ini bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang Farisi selagi mengajarkan kepada kita bagaimana hal ini penting untuk kita belajar bahwa motivasi pelayanan kita adalah kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam bagian selanjutnya bahwa firman Tuhan menuliskan, jika memang kamu memahami atau mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Apakah persembahan tidak penting? Bukan tidak penting, tetapi Tuhan Yesus menekankan tentang hal yang lebih penting. Tidak sedikit orang berpikir bahwa dengan memberikan persembahan, mereka sudah merasa cukup untuk mereka melayani Tuhan. Kita sudah membahas tentang persembahan termasuk persepuluhan. Dan di minggu yang lalu kita juga belajar tentang bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus tentang kesaksian Rasul Paulus tentang kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sangat miskin tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Apa yang menggerakkan mereka? Kasih mereka. Kalaupun Tuhan Yesus menekankan bahwa dalam bagian firman Tuhan yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, bukan berarti persembahan tidak penting. Tetapi persembahan itu pun juga harus didasarkan kepada dasar yang benar dalam kehidupan kita, bahwa persembahan yang kita persembahkan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita dalam dunia sekuler melakukan apapun untuk mencapai hasil, bagaimana hal ini juga harus lebih besar sebagai dorongan dalam kehidupan kita untuk kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan pelayanan kegerejaan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa inilah praktek kehidupan yang sungguh-sungguh digerakkan oleh belas kasihan. Jemaat di Makedonia, Rasul Paulus menuliskan, sekalipun mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Apa yang menggerakkan mereka? Belas kasihan. Kemiskinan bukan menjadi penghalang untuk mereka tidak melakukan apapun yang dapat mereka lakukan. Oleh karena mereka memiliki dorongan yang kuat, motivasi yang kuat atas kasih mereka terhadap orang-orang di Yerusalem yang mengalami kekurangan, belas kasihan inilah yang menjadikan mereka untuk mereka memberikan persembahan untuk mereka, sekalipun mereka sendiri sangat miskin,
tetapi kemurahan hati inilah yang menggerakkan mereka untuk mereka melakukan yang terbaik. Kasih inilah yang begitu kuat mendorong mereka untuk mengambil bagian dalam kesusahan orang lain. Bapak-Ibu Saudara sekalian, apa yang kita pelajari pada hari ini tentang motivasi pelayanan kita adalah kasih, supaya kita tidak salah dalam memahami dalam kehidupan kita, praktek-praktek ibadah kita, praktek-praktek keagamaan dalam kehidupan kita sekalian. Pada saat pandemi saat ini, pada akhirnya kita juga harus beribadah di rumah kita masing-masing. Sekalipun dalam beberapa bulan yang lalu kita juga beribadah di rumah masing-masing, di bulan Mei kita bisa melaksanakan ibadah offline di gereja, di bulan Juni beberapa kali kita dapat melaksanakan, dan kalaupun saat ini kita kembali beribadah di rumah masing-masing, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ketika kemudian muncul perdebatan pada masa pandemi, orang memperdebatkan bahwa tidak ada iman ketika mereka tidak mau beribadah di gereja. Orang-orang Kristen kehilangan iman ketika mereka tidak membuka gereja untuk beribadah bersama-sama. Pada kenyataannya kita belajar bagaimana iman kita, kerohanian kita sesungguhnya tidak ditentukan dari gedung gereja, tetapi ditentukan oleh hati kita. Mengapa Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi? Karena mereka hanya mengutamakan apa yang nampak. Mungkin seringkali kita juga berpikir dengan kita menampakkan diri ibadah di gereja, sepertinya kita sudah nampak rohani dan lain sebagainya. Tetapi ini menjadi perenungan kembali dalam kehidupan kita. Kalaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, apakah kita tidak dapat bertumbuh? Justru dalam kehidupan keluarga lah kita memulai iman. Kita mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Kita belajar iman dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga praktek-praktek kehidupan yang nyata melalui kasih dalam kehidupan kita, ini yang diajarkan oleh bagian firman Tuhan. Kasih inilah yang seharusnya menjadi dorongan atau motivasi dalam pelayanan kita. Ketika kasih telah menjadi motivasi dalam pelayanan kita, maka kita akan selalu melakukan yang terbaik dan melakukan dengan sepenuh hati kita sekalian. Saya rindu dalam setiap kehidupan kita, sekalipun saat ini kita harus kembali beribadah dari rumah masing-masing, tapi kasih kita kepada Tuhan tidak luntur. Kasih kita kepada Tuhan justru semakin kita tumbuhkan. Keberserahan, kebergantungan dalam kehidupan kita kepada Tuhan akan semakin kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa. Kami terus berdoa bagi segenap jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga Tuhan yang boleh terus memberkati. Berkenaan dengan pandemi yang terus mengalami lonjakan, bahkan pemberlakuan PPKM darurat yang tidak sedikit berdampak terhadap kehidupan masyarakat juga jemaat Tuhan sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang boleh memberkati setiap pribadi, setiap keluarga. Harapan-harapan, kerinduan, pergumulan Tuhan yang boleh terus memberkati. Kami berdoa saat ini juga bagi pemulihan jemaat Tuhan sekalian. Bagi mereka yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, Tuhan yang boleh terus memberkati dengan kesehatan, terus memberikan pemulihan,
Tuhan yang boleh terus menolong mereka sekalian. Juga jemaat Tuhan dalam pemulihan kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Purnomo, berdoa untuk Bapak Filipus Bambang, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Bro Slamet, kami berdoa untuk Bapak Iman Suraji, kami berdoa untuk Bapak Barata, kami berdoa untuk Bapak Yahya, kami berdoa untuk Pendeta Juwani. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Eyang Joko, berdoa untuk Eyang Titi, berdoa untuk Eyang Sungkari, berdoa untuk Eyang Suarmaji, berdoa untuk Eyang Sucoko, berdoa untuk Eyang Yanto, berdoa untuk Ibu Sumani. Kami menyerahkan Tuhan untuk Ibu Sukarti, ibunda dari hamba-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk Uti Sumarji, Eyang dari Ibu Christine. Kami berdoa untuk Ibu Mugiban, ibunda dari Bapak Andre. Kami berdoa dan menyerahkan untuk ayahanda dari Bapak Daud dan ibunda dari Bapak Daud. Kami juga terus menyerahkan Tuhan pemulihan bagi Ibu Handoko. Berdoa untuk Ibu Sudiono. Kami berdoa dan terus menyerahkan Tuhan saat ini bagi anak Elang. Kami berdoa untuk anak Abel, berdoa untuk anak Citru. Kami menyerahkan Tuhan yang boleh memberkati. Berdoa untuk Eyang Masimin. Kami terus menyerahkan Tuhan, biarlah sungguh Tuhan yang boleh terus memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu sekalian. Berdoa untuk Ibu Jarkasi. Kami juga terus menyerahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Mereka yang terus bergumul akan pemulihan kesehatan, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa bagi setiap keluarga dalam pergumulan hadirnya buah hati. Kami berdoa untuk Bapak Adityo dan Ibu Esterima. Kami berdoa untuk Bapak Eko dan Ibu Yuwana, Bapak Fafa dan Ibu Christine. Kami berdoa untuk Bapak Ari dan Ibu Penny. Berdoa untuk Bapak Samuel dan Ibu Marta. Berdoa untuk Bapak Niko dan Ibu Jeti. Berdoa untuk Bapak Wahyu Mardantri dan istri, Bapak Amri dan istri. Kami menyerahkan Tuhan, bila sungguh kuasa Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Bersyukur untuk buah hati yang boleh Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk Ibu Cynthia, berdoa untuk Ibu Ovel, berdoa untuk Ibu Edelin Daniel. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk Ibu Mimi Chandra. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan juga saat ini pergumulan pelayanan secara khusus untuk rekan-rekan di tim multimedia, juga di komisi ibadah dan komisi-komisi yang terkait. Kami menyerahkan Tuhan yang boleh memberkati supaya ibadah secara online boleh tetap dilaksanakan untuk menolong jemaat Tuhan sekalian terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui ibadah bersama dengan keluarga. Juga untuk jemaat Tuhan sebagai tenaga kesehatan, kami menyerahkan Tuhan Kau memberkati. Untuk Dr. Desi, Dr. Karyawati, berdoa untuk Ibu Umi Gusta, berdoa untuk Ibu Nur Kasana. Kami berdoa untuk Ibu Penny, berdoa untuk Ibu Nelly Tio. Kami berdoa untuk Bapak Dadang, berdoa untuk Ibu Vero. Tuhan yang boleh terus memberkati, Tuhan yang boleh terus melimpahkan kesehatan bagi mereka sekalian. Kami juga berdoa untuk Ibu Rahma Sukono dalam pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau serahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan sekalian. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata
atas kehidupan kita sekalian. Milikilah motivasi yang benar dalam pelayanan kita, dalam kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah bahwa berkat Tuhan senantiasa nyata atas kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap stay at home, tetap tinggal di rumah. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.